itu dari penyakit kulit akibat paparan kimia serta bagaimana cara pencegahannya. Sebagai pendahuluan, sebagai ibu rumah tangga, mungkin juga bapak-bapak yang mungkin bekerja yang sering terpapar dengan bahan kimia, jadi biasanya akan terkena dari salah satu bahan tersebut. Paparan zat kimia tertentu itu bisa mengakibatkan terjadinya reaksi alergi atau iritasi pada kulit dan dikenal sebagai dermatitis kontak. Gejalanya berupa ruam, berwarna kemerahan, kulit mepul, kering, nyeri, mengelupas, berubah warna, bahkan melipat. Karena reaksi alergi terhadap bahan kimia seperti nikel dalam perhiasan atau kosmetik. Gejalanya meliputi ruam, gatal, dan bengkak. Nah, kalau kita lihat, loh kok mirip-mirip ya antara iritan dan alergi. Terus apa nih bedanya? Nah, sekarang kita lihat bedanya apa. Kalau jadi kita lihat dermatitis kontak iritan DKI, kalau dermatitis kontak alergi DKA. Penyebabnya jelas. Kalau yang iritan yang mengiritasi, yang iritan primer. Kalau DKA itu alergen jadinya. Permulaannya bisa langsung saat kontak, kalau iritasi langsung. Tapi kalau alergi harus kontak ulang. Pada penderita karena dia iritan bahannya jadi bisa ke semua umur, sedangkan kalau alergi hanya pada orang-orang yang alergi saja. Kalau lesinya jadinya karena dia iritan batasnya tegas, juga eritemnya jelas. Kalau yang alergi jadinya tidak jelas, ada batas maupun lesinya. Pada usus ditempel juga segera, karena dia kalau yang alergi itu ada di badan kita, jadi makanya dia akan menekan. Tapi kalau mau lebih gampangnya, biasanya ada dermatitis kontak iritan. Dermatitis kontak ada iritan. Kalau yang pertama itu biasanya seperti kayak kita kena sinar matahari, jadi cuma kemerahan di atas kulit. Nah, kalau udah masuk ke derajat 2, berarti dia udah mulai lebih masuk lagi sampai bisa ke jaringan lemak. Kalau yang 3 lebih masuk lagi, bisa ke otot, bisa ke tulang. Nah, ini yang harus kita bisa cegah, jangan sampai berkelanjutan. Next slide. Nah, bagaimana nih pencegahannya? Jadi, pertama harus dihindari zat alergen atau iritannya. Tapi kalau itu pekerjaan nggak bisa dihindari, berarti bagaimana? Ya berarti kita harus pakai alat pelindung diri atau APD. Yang paling gampang berarti kita pakai sarung tangan. Bisa pakai masker supaya tidak terhirup. Juga bisa pakai juga yang kacamata. Atau kalau pada ibu-ibu bisa juga pakai sepatu bot ya Bu, kalau buat nyuci gitu. Jadi supaya nggak terkena langsung. Terus juga kalau misalnya kita terkena, harus yang pertama kali adalah dicuci kulitnya. Langsung segera pakai air mengalir 15-20 menit. Jadi didiamkan aja di bawah keran sampai 15-20 menit. Setelah itu jangan digosok pada saat kita lagi mencuci kulitnya, biarkan saja. Malah nanti iritan atau alergen bisa tambah masuk ya. Terus jangan juga pisang pengen tahu rasanya apa sih, jadi jangan ditelan, mau sedikit mau banyak itu bisa berakibatnya juga fatal ya. Terus juga harus disimpan di tempat yang aman, jauh dari jangkauan anak-anak juga. Dan kalau misalnya masih berlanjut, berarti kita harus konsultasi ke dokter. Terima kasih. Ditanyakan kembali. Yang ingin saya tanyakan bahwa iritasi atau apa tadi itu ya, alergi ya. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Sabun mandinya dipilih yang banyak lembab, contohnya seperti sabun bayi bisa. Di tangan itu karena efek dari yang suka ada kayak hama-hama ya. Sebaiknya memang kalau misalnya sabunnya busa-busanya itu akan terkena tangan, ya berarti harus dilindungi tangannya dengan sarung tangan. Tapi kalau misalnya juga terkena ke kaki, ya berarti harus pakai sepatu bot. Jadi yang dilihat selain dengan tanamannya bisa ada getahnya, bisa juga ada namanya seperti yang Ibu bilang, bisa juga dari media tanahnya.
dalam. Nah, solusi saya, ibu cari lagi sarung tangan katun, ibu pakai dulu di dalam, baru ibu kasih lagi yang karet gitu. Jadi nanti kalau berkeringat dia akan diserapin katunnya, jadi tidak akan mengganggu pekerjaan ibu. Ada ya. Kalau di rumah itu kalau dia sering bantu nyuci piring gitu, nyuci pakaian apalagi itu tangannya cepet kering lepas gitu. Apa harus ke poli apa gimana gitu? Cirinya itu pertama yang hitam. Nah itu pernah diprediksi itu karena bahan kimia atau sabun-sabun atau yang di rumah sih biasanya deterjen ya. Jadi nanti bisa dilihat lagi memang itu benar apakah dari bahan kimia atau bisa jamur juga di situ karena lembab, bisa juga atau punya kebiasaan banyak di air, jadi pekerjaannya sering kakinya basah. Nah itu juga bisa. Jadi yang paling penting kalau basah dikeringkan gitu. Jadi jangan lama-lama kaki itu atau tangan biarkan basah. Jadi harus tersebut melakukan aktivitas ya langsung berhubungan dengan bahan kimia harus dicuci dengan air mengalir. Sebenarnya itu karena saya dulu juga kan praktek di pada saat saya jaga di UGD itu biasanya datang dari kasih odol, kasih kopi, oh nggak apa-apa ibu itu gampang loh